Ya, kami telah memikirkan hal ini beberapa lama sebenarnya, selama musim dingin. Jawab Marilla. Miss Alexander berkunjung kemari sehari sebelum Natal, dan dia berkata akan mengambil seorang gadis kecil dari panti asuhan di Hopton pada musim semi. Sepupunya tinggal di sana, dan Miss Alexander telah mengunjungi gadis kecil itu serta mengetahui semuanya. Jadi, Matthew dan aku membicarakan hal ini sejak saat itu. Kami berpikir akan mengambil seorang anak lelaki. Matthew sudah semakin tua, kau tentu tahu. Dia sudah 60 tahun dan tidak sebugar dulu. Penyakit jantung juga sangat membuatnya kesulitan. Dan kau tahu bagaimana susahnya mendapatkan bantuan tenaga sewaan. Di sini tak ada orang yang bisa melakukannya, kecuali anak-anak lelaki Perancis yang masih tanggung dan bodoh. Dan segera setelah seorang anak Perancis itu kau pekerjakan dan kau ajari, dia akan berhenti dan pergi ke pengalangan lobster atau ke Amerika Serikat. Awalnya, Matthew mengusulkan untuk mengambil seorang anak lelaki Bernardo, tapi aku berkata tidak dengan pasti. Mereka mungkin baik, aku tidak mengatakan bahwa mereka tidak baik, tapi aku tidak mau anak jalanan London keturunan Arab. Aku berkata, setidaknya aku ingin anak lelaki yang asli dari negeri ini. Pasti akan selalu ada resiko, siapapun yang kita ambil. Tapi aku merasa pikiranku lebih tenang dan bisa tidur lebih nyenyak pada malam hari jika kita mengambil seorang anak Kanada asli. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk meminta Miss Alexander mengurus permintaan seorang anak lelaki jika dia ke Nova Scotia lagi untuk menjemput anak perempuannya. Kami mendengar dia pergi minggu lalu. Jadi kami menitipkan pesan melalui kerabat Richard di Carmody untuk membawakan kami seorang anak lelaki pintar, kira-kira berusia 10 atau 11 tahun. Kami memutuskan bahwa usia itu sangat tepat, cukup besar untuk melakukan tugas-tugas dengan baik dan cukup muda untuk bisa dilatih dengan mudah. Kami juga bermaksud untuk memberikan anak itu tempat tinggal yang nyaman dan pendidikan.